ada tuh nenek-nenek itu lewat bilang gini, jangan gerak wih terus sore soalnya di dia mah anu maco anu non tara ketika sore kieu ujang wawanianan. Nah saya jawab kan, nih nah resep kene ieu loba nu nyangutan soalnya tuh orang mah eueuh nyangut. Saya teh kok ayeuna beda gitu kan, kumanya rasa beda lah gitu cilang-ciling tuh itu orang gitu kan kerasa tuh merinding ya. Adalah mana selama itu jalan 5 langkah mah pas saya lihat lagi udah nggak ada. Nah, assalamualaikum Nurul dan kawan-kawan dimanapun berada, semoga sehat selalu. Balik lagi dengan saya Arizal di channel Sekilas Gurau. Nah, pada kesempatan kali ini dan di video kita kali ini kita mau menuntaskan di video kita di part 1 sama part 2 yang kemarin, yaitu tentang nenek gayung itu atau nenek guyu gitu sebutan orang sininya. Dan saya juga tidak sendiri lagi, saya ditemani oleh narasumber yaitu Wawung sama Pak Sandi sebagai praktisi spiritualnya yang mungkin bisa dibilang bisa mengendalikan keadaan setempat, takutnya terjadi apa-apa juga gitu di video kita kali ini. Nah, sebelum kita masuk ke inti videonya, dimana kita tuh punya 3 segmen ya, yaitu satu segmen tentang cerita horor di tempat horor, dan segmen kedua yaitu uji nyali, dan yang ketiga adalah mediasi, dimana makhluk yang ceritakan sebelumnya yaitu nenek gayung atau nenek guyu itu bakal dilakukan mediasi itu gitu. Nah, sebelum masuk ke inti video, saya mau nanya dulu ke narasumber yaitu Wawung, karena beliau ini yang mempunyai cerita tentang nenek guyu itu atau nenek gayung itu. Bisa sedikit diringkas atau sedikit dirangkum cerita yang pernah Wawung alami ketemu si nenek itu langsung gitu. Jadi begini, waktu udah lama sih intinya waktunya ya, dulu pas saya nyari ikan belut itu ya, kalau bahasa Sundanya ikan belut di tempat sini, di lokasi sini, dekat sini. Pas waktu nyari belut itu si belut tuh banyak sekali gitu ya, konon bahasa orang tua dulu mah kalau ada ikan belut gitu terus-terusan dapat itu suka ada sosok ya, ada sosok makhluk yang ngasih gitu kan. Lama kemudian datanglah itu sosok nenek-nenek si nenek itu jalan nyamperin mau ngelewat lah, katanya bilang gini kan, jangan gerak balik udah sore terus burit bahaya lamun tika burit-burit ting mah di dia mah gitu. Pas udah berapa langkah saya nggak hirauin kan karena ikan itu banyak terus gitu ya, terlalu asik ya, terlalu asik, fokus. Sekira 5 langkah lah bahasa Sundanya mah udah nggak ada boy. Oh, si nenek itu teh ya, si nenek itu udah nggak ada. Nah, dipikir-pikir oh mungkin itu. Ceritanya dipotong dulu ya, nanti lanjutin lagi sambil ngopi dan ya santai-santai gitu. Nah, sebelum masuk ke inti video, kita sekarang udah ada di satu objek yaitu berupa saung yang pernah saya ceritain di part 1 itu, tentang dimana almarhum bapak yang pernah ketemu langsung sama perwujudan nenek guyu atau nenek gayung itu gitu. Dan sekarang kita udah ada di saungnya, di tepat di belakang kita, dan sekarang kita mau melakukan cerita yang bakal dilanjutin sama Wawung tadi, cerita yang tadi secara detailnya di saung yang konon katanya pernah ada sosok nenek-nenek itu kesini gitu. Nah, sebelum masuk ke inti videonya lagi, saya mau nanya dulu ke Pak Sandi, Pak, apakah benar gitu, karena di part 2 itu Bapak sempat menceritakan bahwa si nenek gayung itu, si nenek guyu itu emang ada, cuma batasnya di sini gitu, ranahnya sebelah sini gitu. Karena kan yang part 2 itu kita itu malah ketemunya, malah yang masuk mediasinya malah Ki Jarwisama Nyi Kentring Manik gitu ya. Apakah benar gitu ini tempat di mana si nenek guyu itu suka menampakkan diri dan mengganggu orang-orang yang melintasi persawahan ini gitu? Jadi sebenarnya itu yang dibilang siapa tuh Wawo
emang nyatanya gitu. Itu yang dinamakan nenek guyuk. Nenek guyuk itu bisa dibilangin apa namanya, bagus bisa, jelek bisa. Biasanya itu suka ngingetin kalau ada orang yang nyari ikan kayak ngurak belut, kayak ikan di sungai, itu selalu ngingetin. Cuman keadaannya itu biasanya kalau mau ke maghrib itu, kalau bahasa Sunda maju kasaripna, ya betul. maju kasaripna. Nah itu suka ada, emang benar. Cuman wilayahnya emang daerah sini ke sono yang kemarin itu kan beda batasnya. Emang masih ada darah ya Kijawir itu kan yang waktu kemarin. Nah emang ini sebagai istilahnya buyutnya ini yang dinamakan nenek guyuk, emang ada wilayahnya daerah sini. Ini kan sungai kecil, ini sawah-sawah, ini gubuknya suka ngeliatin kalau ada orang yang udah maghrib apa saripnya itu pasti kelihatan ada. Biasanya kalau adanya itu kalau mau hujan apa namanya, gerimis rincik di orang mana bahasa Sunda mananya ngari rincik gitu kan. Nah itu nenek guyuk suka ada, pakaiannya tetap kebaya zaman dulu pakai samping, cuman suka ada pakai selendang tetap, cuman pakai cetok Sunda kan suka agak bulat, nggak moncong kayak Jawa kan. Kalau Jawa moncong, kalau Sunda agak bulat gitu. Itu suka pakai itu. Nah kawan-kawan, kita udah dengar sendiri ya bahwasannya di sini emang bener tempatnya atau ranahnya, sekitaran sini tuh emang ranahnya nenek guyuk. Apalagi sekarang yang mau diceritain sama Waung sendiri tentang dimana beliau ketemu langsung sama si nenek itu. Kita nantinya bakal tanya-tanya perbentukannya seperti apa dan apakah ada efek gitu pas si Waung pulangnya kayak gimana gitu setelah ketemu nenek itu gitu. Lama-lama lagi sebelum masuk kita ngopi santai sambil ngedengerin Waung cerita. Saya juga di sini bawa Mang Mimit lagi, yang dimana di part 2 dijadikan objek sebagai mediasi. Kita undang lagi Mang Mimit ke sini biar nanti di segmen terakhir kita bakal melakukan mediasi sama si nenek guyuk atau si nenek gayung itu. Nah di sini udah ada Mang Mimit juga sebagai, ya kita bisa bilang sebagai narasumber kedua gitu, sebagai objek yang bakal dilakukan mediasi oleh Pak Sandi gitu. Nah jadi sekarang kita langsung aja ke cerita yang bakal diceritain Waung. Kita ngopi sambil cerita horor di tempat horor. Masuk ke segmen 1. Nah kawan-kawan dulur semuanya, kita udah masuk di segmen cerita horor di tempat horor. Nah sebelum kita masuk ke cerita yang bakal diceritain Waung, angka baiknya kita berdoa dulu yang bakal dipimpin sama Pak Sandi, biar pas kita nyeritain gini jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan kayak kemarin di part 2 gitu. Karena di part 2 kemarin kita kesalahan kita tidak melakukan doa terlebih dahulu gitu Pak ya, sampai interaksi-interaksi dari makhluk tersebut benar-benar menunjukkan eksistensinya gitu, kayak kemarin yang dialami pas di part 2 gitu. Jadi ya sekarang kita berdoa terlebih dahulu biar kru sama kita semua diselamatkan dan tidak diganggu oleh makhluk-makhluk yang tak kasat mata dan jahil. Silakan Pak. Sebelum meneruskan ini kita berdoa dulu untuk menghilangkan hal-hal yang negatif. Jangan sampai yang diinginkan kayak kemarin yang udah-udah. Kita tujuannya kan pingin selamat gitu lah, jangan sampai ada yang gimana-gimana lah. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Berdoa dulu untuk semua. Fatihah. Amin. Alhamdulillah. Sekarang kita langsung masuk aja ke cerita yang bakal diceritain sama Waung sendiri. Ya pakai bahasa Sunda lagi lah biar merenah gitunya, Pak. Karena kalau pakai bahasa Indonesia ada orang Sunda mah sakaragok itu pakai bahasa Indonesia mah. Kita mah orang Sunda. Orang Sunda asli jadi harus dibawa Sunda. Sunda tanpa subtitlenya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke ceritanya Waung secara detail dari awal sampai ketemu si nenek guyung itu gitu. Silakan nanti kalau Waung ada pertanyaan atau pertanyaan yang penasaran tentang si nenek guyung itu nanti bisa ditanyakan langsung ke Pak Sandi apakah itu benar dan benar adanya gitu. Baik, Waung silakan. Kita sambil ngopi-ngopi ya teman-teman dan kawan-kawan. Jadi awal ceritanya saya teh berempat ngurek Pak ke sawah opatan ngurek 4 biasa
pas jam ya berangkat tuh 2:30 lah Sore. ya 2:30 sore. 1 jam 1,5 jam belum ada tuh belut yang dapat. Nah, orang yang teman saya itu yang 3 itu kesel lah, bahasa Sunda mah menang-menang. Oh, jadi ke tempatnya nggak sendiri gitu? Nah, dari awal mah berempat dulu. Berempat. Karena kan luas kan di sini, luas gitu tempat pengurakan lah bahasa saudara mah luas. Berempat. Nah, yang 3 ini kesel tidak dapat. Nah, pulang lah ninggalin saya tuh. Kalau saya kan penasaran, waktu masih panjang lagi. Masih panjang. Seiring waktu jalan, nah dapat tuh dulu 1, dapat lagi 2, 3. Pas jam 5:30 kalau nggak salah itu nenek-nenek itu lewat bilang gini, yang gerak wih terus sore soalnya di dia mah anu maco anu naon tara ketika sore kieu ujang wawanianan itu ngomong Kata teh si nenek eta teh. Nah saya jawab kan, nek nah resep kene ieu loba nu nyanggutan soalnya ti barang mah nu nyanggut saya teh terus dapat karek ge pindah aya deui liang nyanggut gitu. Kok ayeuna beda gitu kan, saya ge geus aya kumanya rasa beda lah gitu, cilang-ciling itu orang gitu kan, kerasa tuh merinding saya tuh pati dihiraukeun gitu kan ya, sebisa-bisa bacaan oge gitu kan, baca we gitu 8 ya pas 3 menit kalau nggak salah ya adalah mereka si nenek itu jalan 5 langkah mah, pas saya lihat lagi udah nggak ada si nenek itu nggak ada orang. Yang lebih lucunya lagi itu bisa dibilang lucu, bisa dibilang gimana ya itu gitu kan, si ikan-ikan itu tuh yang dikenceleng itu dikirain saya udah banyak, ternyata udah cuman ada 5, Tiba-tiba nggak ada. bahasa ngurangan cek saya teh kemana lauk nah itu kita belut teh kan tadi teh ngurangan loba dia tuh lebih karena 20 nah gitu. Meureun teh si nenek eta meureunnan teh minta gitu kan cek bahasa kolot teh mah lamun ek musut arek ngurak asok naon kudu dialungan cenah ka tukangeuna cenah ameh mungkin loba cenah gitu. Saya teh tadina teu percaya begitu gitu kan. Nya ABG mah nih biasa we nih selegeto gitu kan. Nah pas jam 5:30 lebih 10 menit pulang Mau ke maghrib lah hari depan maghrib pulang eta jalan boy kaki 30 teh berat ngalengkah teh berat jadi jika anu ngadap pokoknya ngilu gitu karena karasan itu eta mah hayang lumpat asa berat teh kumaha ada berat paletot jalan teh cek saya teh eta meureunna nu disebut rame-rame nenek-nenek guyur teh eta gitu. Tapi maaf Pak dipotongnya, kalau dalam pembentukan si nenek itu gitu, pembentukan dari penampilan atau wajahnya kumaha kira-kira? Ya seperti tadi sama si Bapak Sandi dibilang emang betul agak bongkok sedikit. Bongkok itu? Ya agak bongkok, bawa itek juga, bawa kayu gitu. Kayu Itek bahasa Indonesia tongkat lah gitu, bawa itek juga gitu. Kayak kebayak sininya pakai ini sarung dulu itu kan. Sarung zaman dulu. Samping kebat. Ya seperti perjudian mah kayak orang gitu pas menampakkan diri mah. Nggak dicurigai bahwa itu teh makhluk goib lah. Ya. Soalnya sering lah gitu. Saya ke tempat-tempat mancing gitu, sering ketemu lah seperti gitu. Cuman yang di ranah sini mah ketemunya tuh sama si nenek itu. Nah, sama itu. Nah, cuma saya juga nggak curiga itu si nenek guyuk gitu kan. Soalnya kan interaksi juga, ngobrol dulu sebentar gitu. Pulang ke sini sampai rumah rasa berat juga itu. Lumayan lah ada 10 menitan juga di rumah berat. Nah, langsung lah maghrib ambil wudhu bersih masjid, alhamdulillah itu. Nah, itu lagi tolong lagi gitu. Yang berat-berat lagi ya saya berdoa juga gitu kan.
yang berat lagi. Nah gini Pak, ini buat sama Pak Sandi juga mau nanyain, apakah sosok itu benar si nenek itu yang diceritakan oleh masyarakat di sini, Yang banyak ngalamin lah. ya yang banyak ngalamin, terus bisa apa ya, terangkan diterangkan sama Bapak secara alam sana gitu. Mungkin Bapak sejarahnya lebih- gitu ya? Sejarahnya seperti apa? Jadi sebenarnya masalah nenek guyung yang sebenarnya ya, ini yang sebenarnya yang diceritain sama Wau itu sebenarnya benar, cuman sebenarnya itu baru sedikit. Kalau diterangin ini mungkin diringkas saja terlalu panjang. Ya. Emang yang diceritain Wau itu benar. Sebenarnya itu suami istri. Ini secara ini suami istri. Cuman yang banyak ngeliatin, Yang menampakkan ngajirin kalau bahasa Sunda biasanya suka nenek. Kenapa suka nenek? Karena nenek itu kalau secara manusia itu tandakannya ngelingan, lis jang, gera burit, gera balik. Nah, kata ngelingan. Terus kenapa kalau nyari ikan belutnya itu suka habis? Padahal udah banyak. Karena kita nggak tahu dia itu minta cuman satu. Karena berhubung nggak tahu, jadi nggak dikasih airnya, habis si belut itu. Sejarahnya dulu itu nenek gue itu suami istri, cuman suaminya bukan daerah sini, biasanya dia disuka di sungai yang gede. Oh yang di sana itu. Daerah sini biasanya dia disuka di sungai yang gede. Oh yang di sana itu. Yang gede itu. Kalau nenek gue yang biasanya di sungai kecil kayak daerah-daerah sini. Itu sebenarnya sejarahnya itu gimana ya? Ada sejarah dengan apa namanya? Orang tua dulu itu kenyataannya itu sebenarnya warna kulitnya itu kayak belang-belang, kayak belang-belang kayak seperti harimau gitu. harimau ya. Nah Kejar kayak gitu belang-belang gitu. Cuma suka pakai cetok, pakai biasa kayak samping kebat. Itu udah lama, semua itu udah ratusan tahun. Cuman itu nggak pernah ganggu gimana, cuman ngingetin. Ya betul. Emang Cuman nggak ngingetin doang. ini sih, cuman nggak ganggu kayak apa gitu. Enggak, cuman bilang gitu aja. Nah, kenapa dia bisa ikut pulang ke Wau itu berat? Karena dia itu ingin membuktikan bahwa saya sebagian itu ada gitu, ngikut. Di daerah sini. Biar dia itu tahu. Akhirnya dengan cara kita berwudu, kita sholat, akhirnya hilang. Nah, itu emang cara jalan yang bagus sebagai kita umat Islam. Kalau ada apa-apa ya itu wudu, sholat, berdoa sama Allah, ya itu caranya, obatnya. Jangan ke hal yang lain gitu. Jadi yang dijalankan sama Wau itu emang bagus, emang harusnya gitu. Meskipun dia bangsa gaib tapi nggak akan ganggu gimana. Kalau Yang pulang kita cuman ngingetin doang. ini aja, ingat aja sama yang maha kuasa aja gitu. Nah, Jadi konteksnya tuh kalau bisa disimpulkan si nenek Guyu itu ada baiknya gitu. ada baiknya, betul. Ngingetin gitu nya, Ngingetin. ngingetin ke orang yang udah mau pada maghrib tapi masih kena anaknya gitu. Karena resep lah. Karena karesep nukario gitu. Nah, mungkin kawan-kawan dulur kita udah ngedengerin cerita dari Waung sendiri yang pernah mengalami ketemu sama si nenek Guyu itu gitu ya. Dan tadi sedikit lebihnya udah diceritain sama Pak Sandi bahwasanya kita simpulkan aja lah bahwa si nenek Guyu ini emang konteksnya tidak terlalu jahat. Ada jahatnya, ada baiknya gitu. Baiknya pun mengingatkan kepada warga yang suka ngelewat ke sekitaran daerah sini buat tidak berkeliaran di sore hari apalagi menjelang maghrib gitu. Tadi juga udah diceritain sama Waung bahwasanya dia udah pernah ngalamin ketemu nenek itu pas mau ke pada maghrib gitu nyawanya. Dan alhamdulillahnya kita tidak menemukan interaksi dari makhluk-makhluk yang ada di sini gitu ya. Pas tadi selama Waung cerita dan Pak Sandi menjelaskan, cuman saya ada pertanyaan sedikit yang jadi penasaran saya. Pak,
apakah gitu, karena di tempat ini, di Saung ini banyak berita kalau warga kampung di sini tuh banyak mengalami ketemu sama si nenek Guyu atau nenek Gayung itu di tempat ini gitu. Apakah si nenek itu teh Selalu standby di sini. selalu standby di sini Gimana gitu, selalu diem di sini, apa emang ranahnya Lewat-lewat. berkeliaran atau lewat doang gitu? Kalau masalah tempat, jadi ini tempat istirahatnya, Oh, si si tanah ini tuh. Nah, ini sebenarnya di sini tuh ada batu besar. Kalau dilihat dari Kalau dilihat secara Dari gaib. ini di sini ada batu besar tempat dia duduk. Kalau untuk ininya luasnya terlalu luas. Cuma di sini tempat istirahatnya dia. Cuman kalau di secara gaib ini ada batu besar, yaitu tempat istirahatnya dia. Malah itu bisa dibilangin tempat keratonnya dia di dalamnya itu, gitu. Nah, kawan-kawan, dulu sebelum kita masuk ke segmen kedua yaitu uji nyali yang bakal dilakukan sama Waung, kita mau tanya persiapannya ke Waung dulu. Waung kira-kira siap tuh uji nyali di tempat yang bisa dibilang ya ini kata Pak Sandi tadi, ini tempat nenek Guyu itu diem gitu. Ya, Kira-kira siap, benar-benar siap Insya secara Allah. mental dan pikiran? insya Allah siap. Insya Allah tak, Waung udah siap. Dan sebelum masuk ke uji nyali, mungkin alangkah baiknya Pak Sandi lebih sedikit menceritakan bahwasanya nanti ketika ada interaksi dari makhluk-makhluk di sini, apa yang harus dilakukan Waung biar jaga-jaga aja gitu buat Waung sendiri. Kalau untuk itu mungkin Wau juga udah ngerti lah kalau masalah itu kita harus insya tetap Allah. harus Insya tetap Allah. kepada Allah gitu kan, harus berdoa. Cuman gitu biasanya itu di belakang apa dari, tapi nggak usah takutnya gimana nggak akan ganggu gitu. Kalau rasa kaget pasti ada kan, ya itu berdoa aja lah kalau ada apa-apa. Iya. Kita tetap ke yang kuasa ya, Iya. itu ke Allah. Betul. Itu aja. Dan karena juga Pak Sandi juga kita juga kita bakal menjauh dari tempat ini dan Waung bakal sendiri di sini. Kita bakal ngelihat reaksi-reaksi apa yang bakal ditunjukkan oleh tempat ini gitu. Dan sekarang kita masuk ke segmen uji nyali. Uji nyali dimulai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada suara. Astagfirullahaladzim. Jangan ganggu, jangan ganggu. Astagfirullah. Oh, yang ganggu. Alhamdulillah, bisa. Allah Akbar. Ada suara orang kayak berjalan. Ada suara orang kayak berjalan. Astagfirullah. Jangan ganggu. Saya di sini cuma ikut ini aja. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Bismillah. 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 Astagfirullahaladzim. Saya dengar suara lagi.
Di belakang kayak ada sosok hitam di belakang, mata merah. Jangan ganggu. Nah kawan-kawan dulur semuanya, kita udah melakukan uji nyali di segmen uji nyali yang dilakukan sama Waung. Yang sebelum kita tanya-tanya Waung, jangan lupa subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya biar channel kita semakin berkembang. Nah kita lanjut. Tadi Waung pas kita tinggalin lumayan ya jauh lah gitu ya, kita ininya gitu. Waung ada mengalami interaksi-interaksi dari tempat ini gak gitu? Ada nah ada suara orang berjalan, cuman sekolebat doang lah gitu. Terus ada suara geraman juga, terus ada yang bunyi-bunyi. Suara geraman ada itu? Ada suara geraman, terus di bawah sini tuh terasa kayak goyang-goyang gitu. Si saung ini? Ya kayak gempa ada, ya kayak gempa. Cuma ada bunyi juga, getok-getok. Terus ada yang nyiram kayak nyiram pasir. Yang terakhir itu yang paling kuat kayaknya itu di belakang sana tuh ada sosok hitam, matanya merah. Langsung lihat ke Waung kedengaran Ya gitu? kelihatan. Jadi ke kamera kayaknya nggak akan kelihatan kayaknya. Cuma ya, soalnya tadi kan lihat kita nggak, gitu. ya kita kan nggak pakai infrared kan, jadi nggak kelihatan. Tapi tadi beneran ada gitu, Ya, ada. kelihatan sama Waung. Ya ada kelihatan sosok hitam merah, cuman ya berapa detik lah itu. Nah teman-teman dulur, kita udah melakukan segmen uji nyali yang dilakukan Waung, dan ada beberapa interaksi juga dari tempat ini gitu. Alangkah baiknya lebih jelasnya kita bakal nanya ya Waung sama Pak Sandi, apakah interaksi-interaksi itu adalah makhluk-makhluk yang tadi atau si nenek Guyu itu langsung gitu berinteraksi ke tempat ini gitu. Nah Pak Sandi mungkin bisa lebih sedikit dijelaskan. Jadi tadi yang dibilang ada kayak orang berjalan, Ya. itu emang betul. Itu sebetulnya Mungkin itu sih itu ya Pak, bisa digambarkan mungkin sih nenek itu, atau soalnya kan dia suka jalan-jalan. nah apakah itu si nenek? sebenarnya pengawalnya. Oh pengawalnya. Nah kalau si nenek itu pasti di sini pasti kedengaran ada suatu Ya. suara gitu gimana. Nah kan ini kan di dalamnya kan ada batu. Oh. Nah kebetulan kita itu duduknya itu di atas batu, dia nggak nerima. Oh kalau dari secara mata gaib gitu ya? Nah, cuman berhubung siapa itu Waunya itu banyak berdoa lah. Kita juga meskipun gini tetap kalau batin kita tetap harus banyak berdoa gitu kan. Kita gini itu bukan untuk menantang, tapi Ya. pingin membuktikan apakah alam gaib itu ada, Ya. apakah enggak ternyata ada. Dan ya. apakah benar perkataan-perkataan warga yang Nah, memberitakan gitu ya? Ya. di perkataan masyarakat sini Mitos-mitosnya yang gitu ya. gimana ternyata benar ada. Ya. Pas dilihat secara gaib di terawan emang ada, di bawah ini emang ada batu keraton ya ini Guyung itu gitu. Itu Oh, jadi atas ini apa? Si saung ini di bawahnya itu batu keraton itu. sebenarnya. Jadi kita itu duduk di atas rumahnya dia, Oh. makanya dia nggak nerima Ya, ya. gitu, makanya dia Berinteraksi lah kedengaran gitu, kan ya, interaksi. betul. Cuman berhubung Wawunya banyak berdoa kuat ya itulah. Alhamdulillah. Nah itulah orang harus kuat iman itu gitu. Nah kawan-kawan dulur, kita udah saksikan di segmen uji nyali ini yang udah dilakukan sama Waung, dan tadi udah sedikit lebihnya udah dijelaskan sama Pak Sandi bahwasannya si tempat ini atau saung ini tuh adalah suatu objek yang bisa dibilang ini adalah rumah persinggahannya mungkin Pak ya bahasanya gitu, si nenek Guyu itu. Dan sekarang kita udah sampai di segmen terakhir, yaitu kita bakal maju ke segmen mediasi atau mediumisasi yang bakal dilakukan sama Mang Mimit tadi, dan Mang Mimitnya udah ada di sini. Sekarang kita bakal masuk ke segmen mediasi. Kita langsung masukin si nenek Guyu itu aja ya Pak ya, biar lebih jelas gitu sejarah dan jawaban dari dia apakah ini benar rumahnya atau apapun itu lebih gitu. jelas lah. Lebih jelas lah gitu. Kalau-
kita bakal langsung masukin si nenek Guyu atau si nenek Gayung itu yang kalian tunggu-tunggu di part 1 sama part 2 gitu. Kita langsung masuk ke segmen mediasi yang bakal dilakukan oleh Bang Mimit. Nah kawan-kawan yang dulur, kita udah kedatangan Bang Mimit ya. Dan Bang Mimit ini bakal dijadikan objek buat mediasi itu karena ya bisa dibilang Bang Mimit yang tadi udah dijelasin di video awal bahwasannya yang mungkin lebih bisa gampang dirasuki itu tubuh Bang Mimit gitu. Jadi kita bawa lagi Bang Mimit gitu. Dan sekarang kita mau melakukan mediasi. Yang paling pentingnya adalah si nenek Gayung itu gitu bakal langsung dimasukin ke tubuh Bang Mimit. Langsung aja kita serahin ke Pak Sandi. Karena pengen membuktikan apa yang diomongin sama Wau sama saya biar lebih jelas kan sama nenek Guyunya itu, mudah-mudahan bisa gitu ya. Kita coba mudah-mudahan bisa ya biar lebih jelas gitu, biar ada buktinya. Bang Mimit siap? Siap. Assalamualaikum. Nenek Guyu. Mana kadio kan ini aya naon paling kericicing nganek naon kan ini tuh Hampuranya itu sarang nenek Guyu teh ya. benar nenek ya Nyampura ya tos cicing di dia tos ngerasa kaganggu ulah kumaha gitunya. Cuman hayang ngabuktoskeun nenek Guyu teh nyaah gitu kanu sok ngaraliwat ka dieu apa kumaha eta gitu kanu sok ngarala belut apa kumaha ieu baruni cek diingetan apa kumaha teh. nenek teh nyaah ka barudak kan kuasa kaleuwihan di tempat terbatas waktu nanya ngabejaan kamararane barudak. Nenek teh di dia teh anu ngageuh ini dina tidak taiman ini teh di dieu aya batu. Jadi lamun liwat ngesareupna maneh buburu balik wah loba di dieu sabableun tempat maneh tempat nenek bagian nenek di dieu bisi maneh balik teu bisa balik ka Talimang sabab di dieu teh loba segala rupa di dieu nya ngan ulah kahiji ulah sombong ulah gararane kaganggu ka batur bisi maneh bisa balik ka Talimang bisi cilaka sabab di dieu lain waktuna nya tempat nenek di dieu teh ngarti mararane eta Ngartos nenek ngartos. oh kitu kan kade maneh di dieu sing segala taun kitu ulah ngaganggu kayaan di dieu Nya mohon. nah itu rek naon atuh Nya atuh kitu mah neneknya hampura bieu tos kaganggu teu upami ayeuna nya eta mah teu naon ari di elingan mah diingetan ku nenek da eta mah tanda kanya gitu nya. Nya nuhun tos ngajaga gitu aya nu kaburita naon kita balik kita naon gitu. Nya ayeuna mah nganuhunkeun nya hampura bisi ngarasa kaganggu ayeuna bilih nenek istirahat. Bilih nenek ayeuna mah bade uwi istirahat gitu penginannya. Nya mangga atuh ayeuna mah bilih bade istirahat mah nenek gitunya. Nenek baliknya sebab aki maneh ngadaguan di imah ngan komar sakali ditinenya ulah kamalinaan ari alulin teh nya punya kana waktu nya sabab nenek karunya nya kamararan rasanya grawunya
Bismillahirrahmanirrahim. Nah kawan-kawan dan dulur semuanya, 3 segmen kita udah kita lakukan. Tadi kita udah cerita horor, kita udah uji nyali juga, dan kita udah melakukan mediasi. Dan tidak bisa dipungkiri sekali lagi bahwasannya nenek Guyuy itu beneran ada gitu di tempat ini gitu. Dan apa ya, bisa dibilang kita benar-benar di titik rumahnya gitu Pak ya, di batu besar tadi gitu. Dan di sini adalah tanah yang berupa rumah makhluk tersebut gitu, atau kita sebut nenek Guyuy itu gitu. Dan kita udah masuk ke akhir cerita, yang dimana bahwasanya kita di awal tadi udah berdoa, dan di sana ada Mang Mimit yang lagi diurus sama kru kita karena keadaannya lemes gitu. Nah, Pak bisa dijelaskan sedikit gak kenapa sampai selemas itu gitu Mang Mimit pas kemasukan nenek Guyuy itu gitu? Kalau dia sampai lemas itu pasti karena nenek Guyuy kan udah ratusan tahun, bisa nyampe 600-700 tahun, jadi dia udah kuat banget. Sedangkan Mang Mimit kan itu lemah. Emang saya juga tadi berat, waktu masukin ngeluarin juga berat gitu. Makanya tadi kenapa nggak terlalu lama, kalau terlalu takutnya gubuk ini roboh. Takutnya dia gimana, makanya sebelum dia ngamuk, makanya buru-buru ditutup biar dia cepat pulang gitu. Jadi bukan apa-apa, takutnya gubuk ini roboh. Tapi bagus juga ya Pak ya, kita bisa simpulkan bahwasanya si nenek Guyuy itu tadi mengingatkan kita semua gitu, agar kita tidak pulang terlalu sore atau terlalu malam gitu di tempat kayak gini gitu. Nah, jadi semua makhluk gaib itu enggak semua jelek. Meskipun beda alam itu ada sisi baiknya. Contoh ngingetin sama orang-orang yang udah ke magriban, kasorean, kaburitan gitu, aya bodak anu ngurak anu naon sok dielingan gara balik ke seburit, berarti tekan waktuna balik emang gitu kan, itu sisi baiknya. Jadi enggak semua makhluk gaib itu galak semua, jahat semua, enggak, ada yang sisi baiknya. Meskipun ya namanya yang gaib itu sebangsa jin, tapi tetap ada yang baiknya. Itu aja. Ya baik-baik, kawan-kawan dan dulur, kita udah menyaksikan dari awal sampai akhir bahwasanya video kita kali ini di part 3 ini nenek Guyuy itu dibuktikan ada ya Pak ya. Karena dari cerita tadi sampai tadi mediasi yang dilakukan ke tubuh Mang Mimit itu benar-benar sosok makhluk itu gitu, yang kita gak bisa lihat gitu lah ya, kecuali yang mungkin Pak Sandi lebih tahu tentang pria-pria kayak gitu. Kita udah masuk di segmen terakhir dan cerita terakhir. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel Sekilas Gurau, jangan lupa subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya biar video kita semakin berkembang. Jangan lupa di klik lonceng notification-nya biar nanti kalau kita upload video baru di HP kalian bakal ada notification bahwa kita udah upload gitu. Dan sebelum kita mengakhiri video ini, alangkah baiknya kita berdoa kembali agar sisi-sisi negatif ternetralisir, kita pulang ke rumah dengan aman dan tidak terjadi apa-apa gitu, tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan kita bakal serahkan ke Pak Sandi untuk penutupan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala haula wala quwata illa billahil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah. Nah, insyaallah sekarang udah netral ya Pak ya. Alhamdulillah udah beres, udah bersih. Nah, dan kita akhiri aja video kita kali ini. Jangan lupa nonton dari awal sampai akhir, dan jangan lupa juga nonton part 2 sama part 1-nya agar menyambung video kita kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan, dan
kita bakal menyediakan konten-konten seperti ini lagi. Nanti kita bakal explore ke tempat-tempat horor di kampung kita. Emang banyak gitu ya, di kampung kita lumayan banyak juga tempat-tempat kayak gitu, dan kita nanti bakal upload video rutinan sekitar dua hari sekali. Tunggu aja. Sampai jumpa di lain kesempatan dan sampai jumpa di video selanjutnya.